ingin bertanya ya, saya nggak ingin menjelaskan apapun karena emang saya nggak punya kapasitas apapun ya. Saya cuma ingin bertanya ya, nggak mau melanjutkan tentang tadi tentang kafir-kafir itu udah. Saya nggak mau lanjutkan soal itu. Saya cuma mau nanya tentang lambang. Mohon maaf ya sebelumnya. Saya cuma mau nanya mengapa orang Islam menggunakan lambang bulan dan bintang. Simbolnya itu kenapa bulan dan bintang? Nah contohnya Iya, Kak. kalau misalkan Kristen ya, simbolnya salib itu karena semua orang tahu lah ya, dari kecil sampai tua tahu sejarah. Ya udah, Kenapa orang Islam kami nggak perlu tahu kenapa Kristen pakai simbol salib ya. Saya jawab aja. Ini, saya tidak perlu tahu kenapa Kristen pakai simbol salib. Saya jawab aja ya itu mah pertanyaannya nggak perlu. kenapa ya. Maksudnya saya cuma Oke, ingin oke. menanyakan Oke, ya saya jawab. kenapa alasannya. Karena saya juga terbatas. Oke. Pertama, kami tidak pernah diajarkan pakai lambang. Itu bukan ajaran ya, maaf. Ajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, silakan bertanya saja Vira. Oke, saya cuma ingin bertanya ya, saya nggak ingin menjelaskan apapun karena emang saya nggak punya kapasitas apapun ya. Saya cuma ingin bertanya ya, nggak mau melanjutkan tentang tadi tentang kafir-kafir itu udah. Saya nggak mau lanjutkan soal itu. Saya cuma mau nanya tentang lambang. Mohon maaf ya sebelumnya. Saya cuma mau nanya mengapa orang Islam menggunakan lambang bulan dan bintang. Simbolnya itu kenapa bulan dan bintang? Nah contohnya Iya, Kak. kalau misalkan Kristen ya, simbolnya salib itu karena semua orang tahu lah ya, dari kecil sampai tua tahu sejarah. Ya udah, Kenapa orang Islam kami nggak perlu tahu kenapa Kristen pakai simbol salib ya. Saya jawab aja. Ini, saya tidak perlu tahu kenapa Kristen pakai simbol salib. Saya jawab aja ya itu mah pertanyaannya nggak perlu. kenapa ya. Maksudnya saya cuma Oke, ingin oke. menanyakan Oke, ya saya jawab. kenapa alasannya. Karena saya juga terbatas. Oke. Pertama, kami tidak pernah diajarkan pakai lambang. Itu bukan ajaran ya, maaf. Ajaran itu apa yang diatur dan diletakkan dalam Al-Quran dan hadis. Memakai lambang itu pilihan. Mau pakai lambang nggak masalah. Di mute dulu dek. Di mute dulu Vira. Pertama ya, tidak ada di dalam ajaran Islam itu kami disuruh pakai lambang A, B, C dan D. Tidak ada.
Ya, tidak ada Al-Quran membawa lambang, tidak ada hadis memerintahkan pakai lambang. Sekali lagi saya tegaskan, Islam tidak mengajarkan kami pakai lambang. Nah, tetapi orang Islam ketika membuat masjid, mereka meletakkan hiasan di atas kubah masjid itu lambang bulan dan salib. Bulan dan salib, bulan sabit. Bulan dan sabit. Bulan dan salib. Bulan sabit. Nah, maka kenapa begitu? Nah, saya akan jelaskan. Secara sejarah, sebenarnya lambang bulan sabit itu dipakai oleh budaya Turki, dilanjutkan Betul. oleh orang Islam setelahnya. Dan ini tidak ada kaitan dengan agama, ini hanya kaitannya dengan tradisi budaya saja. Mau pakai lambang nggak pakai lambang is okay. Pakai lambang boleh, nggak pakai lambang nggak boleh. Yang tidak boleh itu pakai lambang-lambangnya lambang vulgar, ya, atau lambang-lambang kotor, jorok, kejam, nah, itu nggak boleh. Seperti salib itu nggak boleh di Islam karena itu merusak psikologis orang. Masa masjid nanti ada senjata tajam? Ya orang akan ngapain nih ada senjata tajam nih? Trauma orang nanti ke masjid. Jadi supaya orang merasa nyaman di dalam masjid, kalau mau pakai lambang, saya suatu saat mau bikin masjid mungkin saya kasih lambang bunga-bunga nanti. Karena saya perempuan kan, Masjid Unirifa, di situ lambangnya bunga-bunga, bunga matahari, bunga mawar. Simbolisasinya apa itu? Ya banyaklah filosofinya. Saya pasang bunga-bunga banyak-banyak. Ya suka-suka saya lah yang bikin masjid saya kan gitu. Nanti dia mau bikin masjid, lambangnya nanti adalah gigi misalkannya. Gigi gitu kan. Nggak apa-apa. Ya banyak gitu filosofinya. Gitu. Jadi itu terserah. Tapi kalau kita kasih, masa ternyata body kita badan perempuan yang lagi bahenol jadikan lambang masjid, itu nggak boleh. Itu memicu orang berpikiran kotor. Atau lambangnya senjata tajam, itu membuat orang jadi psikopat. Ngeri kali nih. Lambangnya salib, tempat orang mati. Nah, jadi orang jadi apa? Mengganggu psikologi. Jadi secara etika aja ya, begitu. Nandar, lu sambung dulu ngobrol sama saudari kita ini. Gua mau ke toilet. Siap. Jadi gitu Kak Bira. Jadi Islam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar dulu, gak pernah mengenal simbol bulan dan bintang. Bulan dan bintang itu baru ada di dalam Turki Utsmani, ya. Baru ada di dalam Turki Utsmani di Turki. Islam yang dibawa oleh Rasulullah tidak pernah mengenal simbol bulan dan bintang. Bulan dan bintang itu baru ada pada masa kerajaan Turki Utsmani. Begitu. Oh, berarti bulan dan bintang itu nggak ada arti apapun ya, maksudnya simbol itu Sudah cuma saya bilang, sekedar simbol ya. Rasulullah, Al-Quran dan Rasulullah, bahkan sejarah Rasulullah ketika masih hidup tidak pernah mengenal masjid ada simbol bulan bintang, itu tidak ada. Ya, itu baru ada pada masa kekaisaran atau kerajaan Turki Utsmani di Turki. Begitu. Oh, Bahkan gitu. kubah itu juga kan mengadopsi dari budaya sana, budaya Timur Tengah saat itu. Tidak memiliki simbol dan tidak memiliki makna apapun, sama seperti halnya Yesua beribadah di Bait Allah tidak pernah mengenal simbol salib. Simbol salib itu baru ada pada masa kekristenan. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengenal kata Kristen. Kristen itu baru ada di Turki juga. Simbol salib berada di Turki. Simbol bulan bintang juga di Turki. Kristen itu baru ada di Turki. Saya bacakan di dalam KPR 11 nomor 26. Jadi Kristen itu baru ada di Turki. Saya tunjukkan. Yesus tidak pernah selama hidupnya mengenal kata Kristen. KPR 11 nomor ke-26. Saya bacakan. Saya bacakan di dalam dua bahasa. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu. Ini bukan murid-murid Yesus ya, tetapi murid-muridnya Paulus ketika Paulus mengajarkan Kristen ke Turki. Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dalam bahasa Ibrani-nya saya bacakan. Yusemasa'oto hebi oleh Antiochia sana
temima hitarhu esel hakila pelim do kahal rab yubanto kia larisona ke kinu et hatal midim mesihim. Ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani saya bacakan. Kai Aaron hauton egagen hauton eis Antiochian egeneto de hautos ainiaton nolo sunak tenai ente eklesia kai didasai okhlon ikanon krematisai te proton en Antiochia taus matetas Kristianos. Cederkan. Loh, mana orangnya? Silakan Uni ambil alih. Saya kira Mana saudari kita tadi? ya aku juga lagi jelasin malah. Nah, jadi gitu ya. Islam itu tidak mengajarkan simbolisasi. Kami tidak di Oke, Vira naik lagi ya. Dia kepental. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan simbol-simbol ya, karena dalam Islam itu ajaran dan perintah itu tidak ada kaitannya dengan simbol. Oke, pertanyaan selanjutnya saudari Vira. Vira, tapi kita terakhir dulu. Nanti Vira gini, kita gantian dengan Doya nih, atau kita sapa dulu Doya. Nanti Vira lagi deh, kasihan nih mematung dia. Bentar Vira ya, nanti kita Doya dulu. Doya, Okay. agamanya apa Doya? Sebentar deh Vira. Doya. Oke, Vira Aduh, lagi salah deh. naik kayaknya dia nih. Salah naik nih, udah sama Vira aja nih. Ya, Silakan tanya Vira situasinya. Vira. Saya sama Uniripa sudah seia dan sepaham kalau tanda bulan bintang bukan simbol Islam, tapi budaya itu. Lanjut nih. Silakan Vira. Oh iya, berarti cuma sekedar budaya ya? Yes. Itu aja sih pertanyaan aku, nggak ada lain-lain. Oke, ada yang mau dijelaskan biar kita diskusi di sini, Vira? Atau mau membahas simbol nggak? Saya mau tanya sama Vira, jujur terus terang cepat tanpa berbelit-belit, salib itu simbol kutuk atau simbol kasih? Itu kasih, simbol kasih. Jadi Tuhan ketika mengasihi anaknya dengan cara disalib gitu. Dalam Ulangan 21 nomor 23, Ya, orang karena yang digantung pada kayu salib itu dari terkutuk zaman, gitu. dari zaman nabi-nabi para dahulu kan emang semuanya sudah dinubuat. Ya, Oh ya, dalam aku Ulangan tanya satu 21. lagi. Muslim itu Bentar. Ya. sorry sebelumnya minta maaf ya gini. Teman-teman Muslim itu mengimani itu nggak sih kita didahului apa ya? Zabur sama satu lagi kitabnya Nabi Musa. Kami mengimani Taurat kitab sama Taurat. Zabur. Kami mengimani kitab Taurat, Zabur dan Injil, bukan kitabnya Kristen yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil ya. Dengar baik-baik ya. Kami mengimani kitab Taurat yaitu wahyu kepada Nabi Musa, Zabur yaitu wahyu kepada Nabi Daud, Injil wahyu kepada Nabi Isa, bukan mengimani kitab karangan manusia yang tidak jelas dan dikanon oleh gereja yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil. Begitu. Silakan. Silakan, Vira, pertanyaan selanjutnya. Ya, Emborhon membingungkan. Ya bagaimana nggak bingung? Kalian kan Emborhon ini kan nggak bisa bahasa. Ya, saya jawab sekali lagi deh. Kami mengimani wahyu Tuhan kepada Musa yang disebut dengan Taurat, wahyu kepada Nabi Daud yang disebut dengan Zabur, wahyu kepada Nabi Isa yang disebut dengan Injil. Bukan mengimani kitab-kitab tersebut adalah kitab yang diklaim oleh orang Kristen dan Yahudi sebagai Taurat, Zabur, Injil yang merupakan karangan manusia yang tidak jelas yang terkanon oleh bapak-bapak gereja. Kami memang mengimani, tapi bukan kitab kalian itu yang kami imani sebagai Taurat, Zabur, Injil. Paham nggak?
Oh, jadi maksudnya kalau misalkan bukan kitab Taurat yang kami imani, terus kitab Taurat yang diimani orang Islam itu apa ya? Taurat yang mana? Yang diturunkan Kan kepada kitab Nabi Taurat yang Isa. kami Kristen imani itu sama dengan Taurat yang diimani orang Yahudi ya, Yahudi. Siapa bilang? Kristen dan Tunggu, yang sebentar, sama sebentar, kan mengimani Taurat sebentar. yang sama. Salah, beda. Beda, Dek. Orang Kristen itu lebih cenderung mengambil Septuaginta. Kalau Yahudi itu teks Mesorah. Itu beda. Beda banget. Taurat dan Septuaginta dengan teks Mesorah itu banyak perbedaannya. Nggak sama. Nggak sama, beda. Jumlah ayat dalam kitab Mazmurnya beda, isinya pun banyak perbedaan. Bahasanya pun beda. Nggak sama. Saya bisa membuktikan perbedaannya. Ya, beda. Karena orang Yahudi memakai Septuaginta bukan berarti mengimani Septuaginta. Tapi orang Kristen mengimani apa yang diimani oleh Yahudi. Gitu. Dipahami lo ya, dipahami. Saya ulang sekali lagi nih. Tidaklah sama, dimik dulu. Vira dimik dulu, ada nyanyi, ada salawat di situ ya. Mungkin di situ sedang azan ya. Vira pahami baik-baik. Yang kami imani adalah wahyu Tuhan. Kami percaya bahwa dulu sebelum Nabi Muhammad sebagai Nabi hadir, sebelum saya sebagai manusia hadir, sudah ada wahyu Tuhan namanya Torah kepada Nabi Musa untuk orang Israel. Saya percaya itu. Itu yang namanya beriman kepada kitab terdahulu. Kami mempercayai bahwa dulu sebelum ada Nabi Muhammad dan kami lahir, sudah diutus kepada Bani Israel namanya Musa membawa Torah untuk orang Yahudi Israel. Begitu. Kami mengimani itu dari Allah, bahwa itu wahyu Tuhan. Nah, tapi wahyu Tuhan itu tidaklah sama dengan apa yang kalian imani sebagai kitab Yahudi. Kenapa? Karena kitab kalian ini tidak bisa dibuktikan bahwa itu betul-betul kitab yang ditulis oleh Musa. Kenapa? Karena kitab itu hanya diklaim ditulis oleh Musa, diklaim tanpa ada pembuktian yang konkret. Itu. Seperti itu, Vira. Silakan. Oh gitu. Oh, jadi berarti sekarang teman-teman Muslim itu mengimani Taurat dan Zabur, cuman yang dulu ya, yang dulu bukan yang sekarang ya, karena sekarang berarti nggak punya dong. Ya, kan kitab Taurat, Zabur, Injil Bisa itu dibilang bukan nggak punya ya? diberikan. Sebentar, saya jawab. Karena, Kitab iya. Taurat, Zabur, Injil. Sebentar. Saya jawab dulu, jangan dipotong dulu. Sejak kapan kitab Taurat, Zabur, Injil itu diberikan kepada selain Israel? Taurat itu punya Israel. Saya bukan orang Israel, Nandar bukan orang Israel. Ya, nih saya tunjukin nih. Taurat itu miliknya orang Israel. Bahkan orang yang ngaku-ngaku Israel sekarang pun udah nggak punya yang asli. Nggak ada, yang aslinya udah nggak ada. Orang yang ngaku-ngaku Israel aja, Yahudi sekarang aja, itu udah nggak punya yang asli. Kalau ada yang asli silakan bawa ke sini kalau punya, biar saya cium pantatnya. Kalau ada, nggak ada, Dek. Jangankan saya kan kitab itu bukan untuk saya, kitab itu untuk orang Israel, tapi saya mengimani bahwa itu dari Tuhan. Bukan mengimani dalam artian saya menjadikan kitab itu sebagai panduan berkeyakinan, bukan. Kan kitab itu diberikan untuk orang Yahudi. Saya percaya bahwa orang Yahudi itu punya wahyu juga namanya Torah. Saya mengimani itu, bahwa itu dari Allah. Bukan berarti beriman di sini saya menjadikan kitabnya orang Yahudi itu sebagai pedoman, enggak. Kenapa? Karena saya bukan Bani Israel, satu. Yang kedua, masa dan waktu saya dan Bani Israel itu berbeda. Kitab yang diturunkan kepada Musa itu ribuan tahun yang lalu, saya belum lahir. Nabi diutus lagi setelah Musa, namanya ada Daud, namanya ada nama Isa. Isa membawa kitab berbeda, namanya Injil. Dan itu pun bukan untuk orang di luar Israel, untuk Bani Israel. Lah, mana kitab itu sekarang? Loh, jangankan saya, orang Israel asli aja udah nggak punya yang aslinya. Gitu, Vira. Jadi memang jangankan saya, orang Israel saja tidak punya aslinya, apalagi saya. Begitu. Silakan.
Oh gitu ya, karena itu kan kami mengimaninya, kan kami merasa kami punya karena murid-muridnya Tuhan Yesus itu dari Israel. Mereka tuh kan mewartakan, maksudnya mereka dari Yahudi juga, mereka yang mewartakan kabar tentang Injil, Taurat dan ini ke iya turun temurun terusnya sampai sekarang, sampai di zaman sekarang, di Gen Z sekarang ini. Itu kan pengakuan Karena kamu. semua Bentar, itu kan sebentar, terus sebentar, sebentar. gitu. Ajarannya Itu kan tidak pengakuan pernah kamu. terputus. Ajarannya itu tidak pernah terputus dari Itu kan pengakuan kamu yang bisa kami bantah. itu bukan sekedar Pertama, pengakuan saya. ya sebentar. Oke, saya buktikan. Oke, saya buktikan kalau itu hanya pengakuan. Pertama, saya tanya sama kamu, murid-murid Yesus orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Kalau murid-murid Yesus ya ada yang orang Yahudi, ada juga yang enggak. Oke, kamu dapat informasi agama Kristen ini dari orang Yahudi atau dari bukan orang Yahudi? Kalau informasi Kristen itu dari tentunya dari Yahudi, karena dia berawal dari Yahudi baru menyebar ke seluruh dunia, disebarkan oleh para rasulnya Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Menurut orang Yahudi Tuhan mereka ada berapa? Gimana? Menurut orang Yahudi Tuhannya ada berapa? Orang Yahudi memang betul sebelum Tuhan Yesus inkarnasi menjadi manusia itu memang kita semua sama percaya Tuhan itu hanya ada satu. Oke, Kalau menurut perhitungan orang itu, Yahudi nama itu Tuhannya siapa? Menurut orang Yahudi nama Tuhannya siapa? Yotevave. Nah, menurut kamu Tuhan siapa? Tuhan maksudnya menurut saya Tuhan siapa? Tuhan, Menurut kamu maksudnya Tuhanmu pertanyaan itu siapa? nama atau- Menurut kan kamu gini klaimnya, kamu mengklaim bahwa ajaranmu ini mengikuti ajaran Yahudi turun temurun, maka saya buktikan tidak. Saya tanya biar kamu yang menjawab sendiri, membuktikan sendiri kalau kamu sama Yahudi beda. Yahudi Tuhannya siapa? Yod-Heh-Vav-He. Nah, Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Tuhan Yesus. Nah, beda nggak Tuhan kamu dengan Tuhannya orang Yahudi? Ya Tuhan Yesus itu kan inkarnasi dari Firman Sang Firman. Itu kan menurut Kristen. Apakah pernah dalam kitab Taurat diajarkan Tuhan berinkarnasi? Ada? Ada dong, karena kan udah Coba ada. tunjukin. Ya udah, tunjukin dalilnya deh. Tunjukin dalilnya secara keyahudian bahwa dalam kitab Tanakh ada Tuhan berinkarnasi. Nah, berarti ini klaim. Kamu Kristen mengaku ajaranmu ini dapat dari orang-orang Yahudi. Bentar. Di kejadian 3:15 deh. Kejadian 3:15 itu Di pertama kali Adam kejadian dan Hawa 3:15. Oke. Kejadian 3:15 ya. Kita bedah baik-baik ya. Ya, Kejadian yang Allah Bapa janjikan 3:15. itu ya keturunan dari seorang perempuan. Sebentar, sister, kita baca dulu ayatnya. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tuminya. Di mana salah satu diksi mengatakan Tuhan berinkarnasi di sini? Di mana, Dek Vira? Pernyataan Tuhan berinkarnasi? Itu kan. Apa? Itu Tuhan. Iya, Coba, Allah Bapa kan coba di mana Vira? Vira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak dosen? Sehat. 1 jam menunggu baru disapa. Maaf, saya Sangat populer. Saya lihat lebih 2000. saya minta maaf ya Pak dosen, soalnya kalau kita sudah ada satu orang tuh kita fokus, jadi kita kadang nggak buka. Kalau kita buka dulu baru kita tahu siapa saja yang naik ke atas. Minta maaf.
Siap. Oke, karena Pak dosen sudah menunggu 1 jam, mungkin Vira perkenalkan ini Pak dosen kita ya, senior kita dalam berapologetik. Vira mungkin standby dulu, kita coba beri kesempatan Pak dosen untuk menyampaikan materi dulu supaya Vira dan kita yang nonton di sini dapat ilmu dari beliau ini. Silakan Pak dosen. Saya mau bacakan satu pernyataan dari Edward Gibbon. Edward Gibbon, penulis sejarah Romawi, The Decline and Fall of the Roman Empire. Jelas suara saya? Very clear, very clear. Nah, dia mengatakan in six legislator of transcendent brightness have announced to mankind the successive revelation of various rites, but of one immutable religion. Jadi 6 pembawa hukum yang mencerahkan telah mengumumkan kepada manusia 6 pembawa hukum dengan berbagai bacaan. Enam pembawa hukum dan membawakan 6 agama yang tidak tergoyahkan. Authority daripada Adam, Nuh, Abraham, Moses, Yesus dan Muhammad rise by just gradation above other. Datang silih berganti membawa hukum. Tetapi barang siapa yang menolak salah satu daripada nabi tersebut di atas, tergolong orang kafir. Jadi siapa saja yang menolak Nabi Muhammad kafir. Siapa yang mengatakan yang menolak Nabi Isa kafir. Yang menolak Nabi Musa kafir. Jadi begitu. Jadi orang yang mengklasifikasikan bahwa ada nabi yang berbeda lebih tinggi daripada yang lain, itu telah menolak pernyataan daripada Edward Gibbon ini. Yang jelas saya membaca itu saya mendengarkan pernyataan daripada siapa itu? Edis TV yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu, maka dia termasuk orang kafir. Ya itu yang saya mau sampaikan untuk terima kasih. Terima kasih Pak dosen, semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, standby Pak dosen, mungkin nanti ingin menjawab pertanyaan saudara-saudara kita. Oke Vira, we continue our discuss. Kita lanjut dengan Vira. Oke Vira, saya ulangi sekali lagi Vira ya, penekanannya semoga Vira paham di penekanan. Jadi kita tuh harus ada penegasan supaya Vira nggak mengulangi kesalahan berpikir tentang Islam. Tadi kita bicara tentang kitab suci, benar ya Vira ya? Mungkin Vira ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya lanjut, mungkin takutnya saya nggak menjelaskan apa yang Vira mau. Silakan dulu. Jadi gini ya, maksud saya itu Tuhan itu memang sebelumnya sudah dinubuatkan. Kenapa Tuhan Yesus harus inkarnasi menjadi daging itu memang dari kitab-kitab sebelumnya sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, kitab Nabi Daud, itu kan semua sudah dinubuatkan, banyak ayat-ayatnya, cuma saya nggak hafal karena saya maklum ya, karena saya orang awam ya. Oke, baik, karena Vira sudah mengaku awam, saya sangat menghargai dan sangat respect dengan orang-orang yang berani mengatakan saya awam. Tapi masalahnya saya tidak awam. Saya ini sudah 7 tahun Vira ya. Kalau ibarat kata SD itu saya udah lebih tuh. SD 6 tahun cuman. Saya sudah 7 tahun mengkaji dan mempelajari kitab Kristen, kitabnya Yahudi. Tidak ada satupun dari kitab Kejadian sampai kitab manapun yang kalian punya, yang versi entah mau di Utoro Kanonika atau apapun itu, tidak ada sama sekali. Ada nubuatan Tuhan akan inkarnasi. Tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada.
Tetapi yang ada itu apa? Yang ada itu adalah terjemahan Yunani Septuaginta yang ternyata berbeda dengan terjemahan orang Yahudi. Ayat mana itu? Ini saya tunjukin. Kenapa kalian Kristen itu percaya bahwa Tuhan itu akan jadi manusia? Kalian juga nggak bisa disalahkan karena kalian dapat informasi dari gereja. Nah, yang salah itu adalah pendahulu kalian. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda asalnya sih bisa dari mana nih. Ini salah satu sebab nih kalian itu percaya bahwa Tuhan itu jadi manusia. Sebenarnya nggak ada sama sekali. Nah, saya akan tunjukkan bukti-bukti konkret bahwa ternyata kalian itu salah memahami tentang Tuhan dari manusia itu karena adanya kitab Septuaginta. Di dalam kitab Yesaya, ini saya tunjukin pasal 63. Bentar ya, saya lupa lagi nih ayat ini. Nih, dikatakan bahwa, nih saya kasih ayatnya, kamu pernah nggak kamu dengar ini? Ya, aku Tuhan, bukan seorang duta. Nih, tapi aku sendiri yang akan datang. Oke? Nah, ini di kitab Kejadian kamu mau cari sampai kapanpun nggak akan ketemu. Nggak ada. Tidak ada ketemu di dalam kitab Kejadian nubuatan Tuhan itu akan inkarnasi. Yesaya pasal 63 ayat 9. Ini nih. Ya, ini yang menjadi asbab kalian itu sesat. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ternyata ini adalah teks dari Septuaginta. Nih saya kasih kamu teks Septuagintanya nih. Yesaya pasal 63 nomor 9. Nih saya kasih kamu data nih. Nih. Nah, ya. Kalau kita lihat di sini, kita buka di sini data-data faktanya. Dari segala penderitaan mereka, bukan sebagai duta, bukan pula sebagai utusan, tetapi ia sendiri yang menyelamatkan. Ini yang dipakai gereja. Ternyata Yesaya 63 nomor 9 dalam perspektif Yahudi ndak gitu. Nggak gitu bunyinya, ya. Nih, nggak gitu bunyinya. Nih ya, saya tunjukkan. Yesaya pasal 63 nomor 10 kalau dalam kitabnya orang Yahudi. Ini versi punya Yahudi ini dalam bahasa Ibrani atau teks Mesoret. Dalam Yesaya pasal 63, kalau di dalam kitab Ibrani atau di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, dalam kitab Sefaria, dalam kitab bahasa Torah Mesoretnya itu di nomor 10. Di sini dikatakan apa? Dalam segala kesusahan mereka pun Theos pun merasa gelisah, dan malaikat dari kehadiran ilahi menyelamatkan mereka. Ini beda nih. Menurut orang Yahudi yang turun itu bukan Tuhan tapi malaikat. Menurut orang Kristen mengikuti teks Septuaginta yang menggunakan bahasa Yunani, yang turun Tuhan sendiri. Jadi antara kamu dengan Yahudi itu beda deh pemahamannya. Jadi ketika kamu mengklaim, saya kembali kepada klaim kamu yang mengatakan bahwa ajaran kami Kristen ini kan mengikuti ajaran Yahudi. Siapa bilang kalian menentang ajaran Yahudi? Kalian itu mengikuti ajaran orang yang sudah sesat dalam sekte Yahudi, yaitu Paulus. Dalam Septuaginta Tuhan turun sendiri. Dalam teks Mesora yang dipegang Yahudi, malaikat yang turun sendiri. Nggak mungkin dua-duanya benar karena diksinya berbeda. Nah, inilah kenapa kamu percaya inkarnasi diajarkan di gereja. Padahal masa hal yang terpenting buat pengajaran, ingat ya Vira, ribuan tahun Musa nggak pernah ngajarin inkarnasi, ribuan tahun Abraham nggak pernah ngajarin inkarnasi. Giliran sekalinya diajaran inkarnasi sama Kristen, nggak ada ayatnya dalam Bible. Malah mengutip ayat-ayat yang nggak ada kaitannya dengan inkarnasi. Contoh Kejadian tadi nggak ada kaitannya dengan inkarnasi. Keturunanmu itu kan keturunan manusia di situ. Tuhan tidak bicara tentang keturunan Tuhan. Nah, kalian itu percaya inkarnasi karena doktrin gereja yang tidak ada sandarannya dalam Bible. Makanya tadi saya tanya sama ibu tadi, Bu,
Kalau kalian percaya inkarnasi, Tuhan menjelma menjadi manusia, yang menjelma jadi manusia ini Tuhan atau firman-Nya? Kalian tahu dalam kitab kalian tertulis adalah firman-Nya. Makanya saya luruskan kembali. Oke, kalau begitu bukan Tuhan yang berinkarnasi, tapi firman Tuhan yang berinkarnasi. Berarti kalian penyembah firman Tuhan yang berinkarnasi. Tuhannya kalian apain? Kalian cuekin. Kenapa? Karena ternyata cukup dengan menyembah firman yang jadi manusia, kalian sudah merasa menyembah kepada Tuhan itu. Jadi kalian nggak perlu sembah Tuhan itu. Tapi kalau kalian menyembah kepada Tuhan itu langsung, berarti kalian sama saja tidak menyembah kepada firman-Nya. Artinya Tuhan yang menjelma, firman yang menjelma jadi daging ini lebih tinggi otoritasnya dibanding yang punya firman. Itu konsekuensi logik. Nah, inilah kenapa kami tidak terima penjelasan Kristen, karena tidak rasional, bertentangan dengan human being dan akal kita. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Vira, saya sudah berikan Anda edukasi menggunakan data-data dari kitab Anda sendiri. Kalau Anda tidak percaya silahkan, tidak apa-apa, Anda cross check lagi juga boleh, tapi tugas saya hanya memberi informasi. Mau Anda hargai atau tidak itu tidak ada urusan dengan saya, ya. Sekarang Vira, di sini saya hanya memberikan ilmu saja. Lanjut. Tentang itu udah ya selesai ya, tentang mengapa kami kami Kristen tuh mengimani Tuhan Yesus, sedangkan orang Yahudi mengimani itu YHWH ya. Ya udah clear, Tapi kami lah. tetap Memang percaya beda. kalau kami itu mengimani. Oke, clear. Saya boleh nggak bertanya lagi tentang Muslim ya? Silakan deh. Lebih baik tanya tentang Islam aja biar dapat edukasi tentang Islam. Karena kalau nanti semakin banyak bicara tentang Kristen, ya saya nanti yakinkan kamu nanti terguncang malah nggak senang lagi. Mending kamu tanya tentang Islam aja deh. Oh iya. Iya, tapi mohon maaf ya sebelumnya, kami orang Kristen maupun Yahudi tidak mengenal itu ya, mengenal Nabi Muhammad ya. Mengapa Nabi Muhammad itu nabi yang hadir di abad ke-7 ya kalau nggak salah ya. Terus oke, saya mau tanggapi tentang Pak Sanhui ya, Pak Sanhui. Sebentar, saya harus tanggapi itu dulu. Sebentar, ke saya aja. Ke saya aja. Oh, iya, okay. Sister nggak usah ditanggapin Pak Sanhiu karena ya, itu literasi. Ya, Pak Sanhiu itu bacakan literasi sebenarnya tadi. Kalau mau bantahnya dengan literasi lagi. Gini, kan saya suruh bertanya, tapi Anda mau pernyataan Anda itu harus saya tanggapin. Anda mengatakan Nabi Muhammad itu tidak dikenal oleh orang Yahudi dan Nasrani. Bohong. Yahudi kenal banget siapa Nabi Muhammad. Mereka tahu bahwa nanti akan ada yang bernama Ahmad, tetapi mereka mengingkarinya. Kalau Kristen memang nggak kenal sama sekali. Kenapa? Kalian jangankan Nabi Muhammad, kalian aja nggak kenal anak Maria. Kalian memanggilnya dengan sebutan Yesus loh. Padahal namanya bukan Yesus. Kalian mengaku kenal. Kalian nggak kenal sama Yesus sama sekali. Kalian memanggil namanya aja udah salah. Mau gimana mau dibilang kenal? Ya kamu Vera. Saya bilang, saya kenal sama Vira namanya Viro. Ya salah saya. Nah, orang Yahudi itu sangat mengenal siapa Nabi Muhammad, tapi yang terjadi mereka mengingkari bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad itu dikenal mereka. Nabi Muhammad itu ada nubuatannya dalam kitab itu. Kalau Yesus sebagai Tuhan tidak ada nubuatannya dalam Bible, Perjanjian Lama tidak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi dan pembawa agama itu ada, baik dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Nah, saya tunjukin sama kamu satu aja. Saya tuh lebih senang tuh kalau banyak klaim itu banyak pembuktian, karena saya adalah orang Islam yang diajarkan bicara tuh harus ada bukti gitu. Ya, sorry, makanya saya memang lebih senang menunjukkan bukti. Nah, contoh nih. Ini nama Nabi Muhammad itu ada dalam kitabnya orang Yahudi ya. Dalam kitab Hagai pasal 2 nomor 7. Tapi yang terjadi adalah Nabi Muhammad itu namanya diganti dan dipelintir. Aku akan mengguncang segala bangsa sehingga barang yang indah-indah. Tuh. Nama Nabi Muhammad diganti menjadi barang yang indah-indah. Dari mana saya tahu kalau ini nama Nabi Muhammad? Ternyata Kristen sendiri yang mengatakannya. Nih. Barang yang indah-indah itu ternyata adalah akar katanya dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kata Hamad. Di sini dikatakan apa? Ya. Apa di sini dikatakan? Ya nanti naik lagi ya Vera, mungkin kepental lagi. Di sini dikatakan adalah the Arabic Hamida means praise and the name Muhammad come from the root. Satu akar yang sama. Tapi diganti sama orang-orang Yahudi dan Kristen.
Kenapa? Ya kalian memang mau menolak Nabi Muhammad, mau diapain? Ya jangankan menolak Nabi Muhammad, orang Yahudi juga menolak Nabi Isa. Kan memang tabiatnya orang Yahudi itu suka menolak para nabi-nabi, diikuti sama kalian. Sifat orang Yahudi gemar menolak kebenaran itu diikuti oleh kalian dan dibenarkan oleh kalian. Siapa bilang orang Yahudi nggak kenal Nabi Muhammad? Kamu tidak kenal Nabi Muhammad, wajar. Jangankan Nabi Muhammad, kamu sama Yesus saja nggak kenal, mengaku kenal tapi nggak kenal sama sekali. Kenapa saya katakan kamu nggak kenal sama sekali? Lah, nama Yesus itu Isa. Kamu jadikan namanya Yesus, itu namanya kenal itu? Enggak ya. Jadi teman-teman itu hanya mengaku kenal dengan Yesus padahal kalian tidak kenal Yesus. Kalau kalian kenal Yesus, kayak saya lah. Kalau kalian betul-betul kenal sama Yesus, tidak mungkin kalian percaya dia orang yang terkutuk. Saya kenal dia orang benar. Karena Allah saya yang memperkenalkan Nabi Isa dengan saya, maka tidak mungkin dia terkutuk karena dia orang benar. Kalau kalian betul-betul kenal sama Yeshua Masaha, maka tidak mungkin kalian percaya pernyataan Paulus bahwa dia terkutuk di kayu salib. Mustahil. Seperti itu saudariku, ya. Seperti itu. Oke, silakan. Saputra. Yoni, assalamualaikum. Ya Pak Saputra, silakan. Kalau saya sih mau nanggapin yang Bang Nandar tadi. Bapak agamanya apa? Alhamdulillah Islam. Maksudnya menanggapi dalam makna gimana nih? Yang bahasa Nasrani tadi ini. Ya, menanggapinya mau seperti apa? Jadi mungkin saya bernarasi sedikit. Gini Pak. Ini kan Komal ini kan kita diskusinya kan dengan non muslim nih. Untuk menjaga supaya tidak terjadi perdebatan sesama Islam, kalau mau menyangga atau apa, mending DM aja Nandar. Karena nanti debat enggak menyanggah. Cuman mau ngasih POV sebelah sini lagi gitu kan. Sedikit ngasih POV lagi. Berapa saya kasih maksimal 1 menit ya. Oke, boleh. Jadi tadi ada argumentasi bahwa Nasrani dengan Kristen adalah sama. Nah, tapi ada di kita di hadis bahwa sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, beliau mendatangi sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Waraqah bin Naufal. Nah, di situ seorang pendeta Nasrani itu Waraqah bin Naufal menyetujui ya atau mengkonfirmasi bahwa beliau adalah nabi yang akan diutus, nabi di akhir zaman. Walaupun beliau belum sempat berikrar bahwa beliau adalah muslim, tapi ada hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad melihat beliau ada di surga. Ya, gitu. apa yang itu aja? Kesimpulannya, Nasrani adalah zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi yang mengikuti milah Nabi Isa alaihissalam. Oke, kan ujung-ujungnya kita diskusi kan Pak. Makanya saya itu sangat hati-hati mengizinkan orang Islam naik. Karena nanti saya takut berdebat dengan saya. Karena saya kalau ada diksi yang berpotensi berpotensi untuk menjadi ambigu itu saya harus ngomong tuh. Saya sudah berikan analogi tadi sebenarnya. Ketika Paulus dikatakan Nasrani atau Masihi, itu dikatakan oleh orang lain karena pada waktu itu Nasrani dikatakan sekte sesat. Nah, bukan berarti secara esensi dia betul-betul mengikuti Nabi Isa, orang yang dari Nazaret ini. Sama seperti orang Kristen, dia mengaku Kristen, tapi belum tentu dia betul-betul mengikuti Nabi Isa atau Yesus. Tapi dia mengaku Kristen, sama seperti umat Islam, ngakunya Islam, tapi kan tidak semua orang Islam yang ngaku-ngaku Islam ini benar-benar Islam.
Nah, kalau Waraqah bin Naufal itu dia secara esensi dikatakan Rasulullah dari kalangan Nasrani, maksudnya penganut agama sebelum agama Islam yang syariat Nabi Muhammad datang. Karena Nasrani itu sebenarnya yang dibawa Nabi Isa itu juga agama Islam. Ya, Tapi saya setuju. pengikutnya digelari sebagai Nasrani. Kenapa dikatakan sebagai Nasrani? Sama seperti pengikutnya yang lain dikatakan Hawariyun, itu istilah untuk sekelompok orang. Karena mereka mengklaim pengikut dari orang yang dari Nazaret gitu. Ya, Itu. saya setuju. Nah, tapi Paulus ini juga dipanggil, Kristen ini juga dipanggil Nasrani. Oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi, karena pada waktu itu si Paulus pembawa Kristen dikatakan sebagai Nasrani sesat. Itu sebenarnya poin dari Nandar. Makanya dari tadi itu saya berusaha untuk menunjukkan kepada orang Islam dari sudut pandang Yahudi, Paulus dikatakan Nasrani, Paulus dikatakan dikatakan Kristen, Paulus dikatakan Masihi. Tapi Masihi ini merujuk ke Masihi, Nazrani atau Kristen itu adalah orang-orang yang merujuk kepada yang percaya kepada orang yang dia si Masihi itu, dialah si Kristus itu, dialah si Nazaret itu. Itu sebenarnya dengan nama yang berbeda. Jadi penjelasan Anda dengan Anda tuh sebenarnya sama, tidak ada pertentangan. Jadi enggak ada problem di situ. Ada satu highlight sih ini yang mau saya ini kan poinnya itu gini. Ada di Quran surat, aduh saya lupa, Al-Maidah kalau nggak salah, bahwa Yahudi dan Nasrani ada juga yang beriman begitu. Jadi Ya betul. pada saat itu Sama, ya. Kalau nggak usah jauh-jauh bang, nggak usah jauh-jauh pakai Nasrani. Di kalangan sahabat Rasulullah saja ada kaum munafik. Begitu juga di Islam ini ada yang bertakwa, ada yang nggak bertakwa. Apalagi di dalam kalangan Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu kan merujuk kepada pengikut orang-orang yang diklaim sebagai namanya Yehuda dari keturunan Bani Yehuda, jadi etnis. Nasrani ini kan orang yang ngaku-ngaku pengikut si orang yang dari Nazaret ini. Apakah di antara mereka semuanya kafir? Tidak. ya itu aja sih. Di antara kita juga begitu, di Islam juga begitu. Di Islam ini nggak semuanya yang beriman, banyak juga kafir-kafirunnya. Makanya orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah disebut dengan kufur. Itu tidak masalah, itu kan personal itu sebenarnya. Saya misalkannya, saya ini ngaku Islam. Kalau saya betul-betul Islam, saya akan mengikuti semua aturan Islam. Sholat wajib saya lakukan. Ya, yang wajibnya aja sudah setidaknya sudah saya kunci itu. Nah, yang sunnahnya itu kan anjuran, maka saya mengikuti. Tapi kalau ngakunya Islam tapi saya nggak sholat, itu kan ngaku-ngaku Islam. Seperti itu, ya, begitu. Jadi Terima kita kasih. kalau jadi tidak ada permasalahan sebenarnya. Enggak. Di bawah ada yang mau naik, namanya King. Udah. Ini udah ada. Pak King di mute dulu, double suaranya, cari tempat kondusif ya Pak. Oke, Bang Saputra paham ya, sehingga tidak ada perbedaan pendapat sebenarnya, hanya saja mungkin lebih luas kita berbeda tentang di Abang sebelah kanannya, Nanda sebelah kirinya, seperti itu mungkin. Oke, Ya. kita lanjut ya. Oke Uni, terima Buat kasih. teman-teman nanti yang masih bingung, nanti boleh naik lagi untuk mempertanyakan biar tidak salah kaprah nanti perbedaan Nasrani dan Yahudi dan segala macam ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit. Boleh Pak dosen, lanjut. Jadi Nasorian atau Nasorian atau dari Nazaret itu adalah ajarannya murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem. Nasorian atau dikatakan bahwa ya Nazaret itu adalah Halo? ya. Halo? Saya sampaikan dulu bahwa saya ini ada menderita Parkinson, dan saya sering kehilangan kalau sudah terlanjur berhenti untuk nyambung lagi susah. Ya, jadi itu saja yang saya mau katakan dulu. Saya mau cerita banyak, tapi itu saja bahwa Nasorian itu adalah murid-muridnya Yesus yang di Yerusalem, yang dipimpin oleh saudaranya Yesus itu.
Yakobus. Yakobus. Oke. Pimpinannya Kristen, tapi itu lebih cocok dikenal dengan Nasorian. Siap, itu analisis. Oke. Iya. Terima kasih Pak dosen. Semoga diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ini biasa ya teman-teman ya. Jadi beliau ini sekarang dalam keadaan kondisi mengalami Parkinson. Jadi beliau sulit untuk melanjutkan apa yang beliau sampaikan kalau kepotong gitu. Ya. Iya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi sama-sama kita ini ya. Oke. Kita lanjut. Pak Anggon ada yang mau sampaikan dulu sebelum kita ke King? Lanjut, Ti. Saya backup aja seperti biasa. Lanjut. Oke. Kalau Oke, King. kalau ini turunin aja. Makasih. Oke. King silakan di sini. Kalau Anda Katolik yang mengerti kitab suci Anda, minimal mungkin kitab suci Anda sendiri mungkin, atau membaca literasi, boleh memberikan edukasi informasi di sini. Syaratnya memang harus buka kamera, buka cam ya. Tapi kalau tidak mengerti apa-apa, bertanya saja. Atau mengerti sedikit, bertanya saja. Silakan. Iya, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Islam, saya asal dari Timor Leste. Saya di sini. Bentar. Tadi ngakunya Katolik. Ya, saya Katolik. Saya Katolik, Bu, tapi saya hargai Ibu, jadi saya datang. Sebentar. Tadi ngomongnya Katolik di typing. Iya, saya Barusan Anda bilang Islam. Yang benar agamanya yang mana? Tidak, saya orang Katolik, Bu, tetapi saya ada bergaul dengan orang Islam. Jadi kita kalau masuk di tengah-tengah orang Islam, kita mesti selamat dengan agama Islam. Itu tidak Enggak, masalah. berarti Bu. salah sebut ya. Enggak, berarti salah sebut barusan. Saya orang Kristen Katolik, Pak. Oh, Ibu. Tapi barusan Ibu memperkenalkan diri Ibu sebagai orang Islam. Tidak, saya bilang, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Katolik, saya agama Katolik. Yaudah. Udah nggak apa-apa, Ti. Udah nggak apa-apa, lanjut. Berarti Katolik ya. Iya, saya Ada orang yang mau Katolik. ditanyakan? Ya, saya mau tanya begini, Bu. Dari tadi saya di awal itu saya dengar Ibu menyatakan bahwa murid-murid Yesus itu bukan anak Allah. Betul tidak, Bu? Murid-murid Yesus bukan lah, memang manusia itu bukan anak Tuhan, Bu. Mereka itu manusia ya, anak manusia lah, Bu. Nah, manusia itu bukan diciptakan oleh Allah. Nah, diciptakan oleh apa? Itu kan dari citranya Allah, Bu. Kenapa ibu tadi bilang murid-murid Tuhan Yesus itu bukan dari Allah, sedangkan manusia diciptakan menurut citranya Allah. Ibu mau bertanya ke saya ini, pernyataan bahwa murid-murid bukan anak Allah atau murid-murid bukan dari Allah? Ini bingung nih, saya juga nggak ngomong gitu. Saya bingung nih, Bu, pertanyaan Ibu nih. Ya, oke. Saya mau tanya lagi satu lagi begini, Bu. Ini tadi kan Ibu bilang kita orang Kristen, ini kita rai-rai saja. Kita tidak tahu Yahudi yang mana dan kita orang Kristen yang mana, kan Ibu? Berarti seolah-olah Ibu ini, maksud saya itu seolah-olah Ibu ini maksudnya cari orang Kristen datang di sini supaya Ibu mau menghasut, begitu kok, Ibu? Bukan, di sini saya menyuruh orang Kristen bertanya dan belajar. Saya yang ngajarin. Nah, Ibu Ngapain saya ajar kita. menghasut? Nah, Ibu ajar kembali orang Kristen itu bahwa tidak usah percaya kamu punya Alkitab, tidak usah percaya kamu punya agama. Apa itu bukan Ibu Islam, tapi Ibu menghasutnya tidak? Justru saya suruh Kristen kalau baca kitabnya dipercayai. Ini Ibu Ya, kita malah percaya, makanya kita bilang kita punya Tuhan Yesus, kita punya Tuhan Allah. Dari Ibu- turun temurun sampai sekarang kita tetap percaya kepada Alkitab, karena Alkitab itu firman Tuhan, Ibu. Ibu percaya kepada Bible? Percaya? Kita percaya kepada Tuhan Allah kita itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ibu. Oke, Ibu Jangan percaya? Ibu bilang, masa Ibu bilang ini semua ini tidak percaya, tidak semua itu tidak. Itu kita tidak mau, Ibu. Kalau tadi Vira naik itu, dia mungkin sekolah di situ, jadi dia mau itu. Tetapi saya orang Timor Leste, saya dengar Ibu sepertinya Ibu itu menghasut agama Kristen. Itu kita orang Kristen tidak mau, Ibu. Saya orang Katolik ya. Ibu, kayaknya Ibu terlalu banyak nonton drama, jadi Ibu salah nih. Saya tidak pernah menghasut Kristen untuk tidak percaya kitabnya. Justru saya suruh Kristen kalau baca kitabnya dipercayai, jangan dibuang. Ibu tadi ngaku percaya Bible, betul? Ibu percaya sama Bible? Ibu percaya sama kitab Ibu? Ya, saya percaya, Ibu. Ibu sudah membenci keluarga Ibu belum mengikuti Bible?
Kenapa saya benci kepada keluarga saya? Karena Bible ajarkan begitu. Katanya ibu percaya Bible. Nih, Bible bilang begitu nih. Lukas pasal 14 nomor 26. Udah ikuti belum? Nih, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sudah benci keluarga belum? Katanya percaya kan dengan ajaran Bible kan? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jadi kalau untuk mengikuti Yesus harus benci keluarga. Sudah ibu ikuti ini, katanya ibu percaya Bible. Kalau saya kan nggak bisa ikuti ini karena saya nggak percaya ini. Begini Ibu, yang sekarang Ibu omong ini dari mana? Apakah ini di dalam firman Tuhan yang dalam Alkitab lama kok? Dalam kitab Bu, Lukas pasal 14 26. Silakan ibu ambil kitab ibu. Ibu baca sudah. Jadi itu dia isinya itu bahwa kita harus benci kepada kita pun keluarga. Nah, kenapa kita dari kecil, dari turun temurun kita punya agama tidak pernah ajarkan kita bahwa ini kamu harus membenci ini baru percaya kepada Tuhan. Kan tidak begitu Ibu. Karena ibu nggak baca ini. Sekarang ini baru ada lagi yang menghasut yang model begini lagi. Kan kita bingung Ibu. Makanya kita Karena ibu tidak baca. Karena saya yang baru baca lalu saya beritahukan ibu. Ibu kaget karena tidak pernah baca selama ini, tidak pernah diajarkan gereja. Coba ibu baca sudah Lukas 14:26. Baca sendiri sudah. Saya tidak kenapa berubah? Beta tidak perlu menghasut. Iya, beta tidak perlu menghasut. Buat apa? Justru beta suruh orang Kristen itu kalau bicara kitabnya, tolong ngana itu percaya sudah. Jangan ngana itu ingkari kitab ngana. Coba baca sudah. Baca betul-betul, ikuti sudah. Katanya percaya kitab suci tapi tidak pernah baca, tidak ikuti. Itu namanya berdusta. Kalau mama itu percaya dengan kitab suci, mama harus pun keluarga harus dibenci sudah. Ya, karena tertulis begitu. Kenapa gereja tidak ajarkan? Ya, gereja tidak mau ajarkan supaya tidak kehilangan persepuluhan. Nanti gereja bakalan ketinggalan jemaatnya. Mana ada orang mau diajarkan untuk benci pun keluarga? Begitu sudah mama. Lukas berapa Bunda? Lukas berapa tadi? 24? Lukas 14:26. Dicatat Bunda King. Jangan begitu. Saya tidak pernah menghasut orang Kristen. Justru saya pengen orang Kristen semua kalau baca kitab suci itu dipercayai dengan hati dan diikuti. Begitu sampai mati. Bukan untuk diletakkan di atas lemari, tapi harus dibaca sampai mati, diikuti. Begitu. Hihihihi. Gitu mama ya. Mama jangan salah paham dengan beta. Beta ini penginjil sejati. Beta penginjil jalanan mama. Beta tidak membawa tongkat, tidak membawa bekal. Beta menginjili alam semesta. Beta berjumpa dengan orang tong Kristen semua beta injili. Beta kurang apa beta? Beta tidak bawa tongkat, tidak bawa roti, tidak bawa pedang. Lanjut. Jadi mama salah paham dengan beta. Beta ini bukan begitu Ibu, bukan saya salah paham. Tetapi saya sakit hati itu karena ibu dibawa bilang Alkitab menyatakan begini-begini, jadi Kristen tuh begini-begini. Makanya saya dibawa itu kayak kok ini orang kayak seolah-olah dia macam menghasut ataukah macam dia menghina bahwa kita orang Kristen tuh tidak yakin. Beta paham mama, beta paham mama tersakiti. Beta paham sekali kenapa mama tersakiti, karena apa yang beta ungkapkan dari kitab mama tidak pernah diajar di gereja begitu. Karena selama ini mama dibobokkan dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku pasti sudah. Tapi mama tidak tahu bagaimana cara masuk surga. Karena di dalam kitab mama diajarkan kalau untuk jadi pengikut Kristus mama harus benci pun keluarga.
Lukas 14:26. Kenapa gereja tidak pernah ajarkan ini? Nanti mereka kehilangan persepuluhan, karena tidak ada orang yang mau diajarkan untuk benci keluarga. Apa mama mau benci anak-anak mama, saudara perempuan, saudara laki-laki? Tidak mungkin. Jadi wajar itu tidak diajarkan di gereja. Ayat ini yang baca paling favorit ini orang Islam, termasuk saya. Suka sekali baca ayat ini. Tapi kalau mama sebagai orang Kristen, mungkin mama pura-pura lupa kalau ini ayat pernah ada. Begitu. Jadi mama, saya tidak pernah menghasut orang Kristen. Saya cuma pengen orang Kristen itu kalau baca kitabnya semua, tolong dipercayai sampai mati. Jangan cuma kata percaya saja, tapi ketika ada ayat begini, mereka pura-pura tidak lihat. Mereka pura-pura gila, pura-pura lupa. Ini kitab suci, mama. Ini perkataan Yesus. Yesus yang berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini perkataan dari Yesus, mama. Beta percaya. Makanya beta yakin orang Kristen itu kalau misalnya jadi Kristen betul-betul, mereka harus benci keluarga. Jadi beta tahu itu tidak masalah. Makanya beta tidak percaya kalau ada orang Kristen bilang kami mengasihimu. Hantu, kau saja keluarga kau benci, macam mana kau mengasihi kami yang bukan keluarga kau? Begitu, mama. Ini beta tidak pernah mengajarkan kebencian. Beta cuma mengeksplor Bible. Beta di sini mau diskusi mencerdaskan anak bangsa, mama. Mama jangan salah paham dengan beta. Mama kalau berjumpa dengan beta, beta tawarkan makan rendang. Beta pijit itu punggung punya mama itu. Beta bukan orang jahat. Mama tanya kepada teman-teman dan adik-adik beta sekeluarga, beta ini bukan sekedar manis, tapi beta juga orang yang tidak jahat. Ada sekali-sekali beta usil, tapi tidak jahat. Bagaimana mungkin beta menghina agama mama? Nanti beta masuk penjara. Beta yang tidak menghina saja sudah dilaporkan sama Dosma, dilaporkan ke kantor polisi di Polda Sumut. Itu pun beta cuma mengutip perkataan pendeta. Apalagi kalau sempat beta menghujat, sudah ditangkap beta. Beta tidak menghujat saja, mengutip perkataan pendeta saja sudah dituduh menghujat. Tidak mungkin, mama. Beta ini orang Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, mama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan selain Allah. Beta Islam. Beta tidak pernah diajarkan, diizinkan oleh Tuhan beta menghujat sembahan selain Allah. Walaupun mama suatu saat menyembah galon, beta tidak boleh hina itu pun galon. Jadi mama salah paham, tapi tidak apa-apa. Tak masalah. Mama mau bertanya sudah. Mumpung beta lagi di sini, kapan-kapan kita tidak berjumpa lagi, mama. Nanti kalau mama tidak bertanya banyak tentang agama dan mama tersesat dan masuk neraka, nanti beta tersenyum sama mama, tertawa. Mama yang salah, mama tidak mau mengikuti beta. Beta sudah ajarkan mama di dalam kitab Lukas 14:26, Yesus mengajarkan membenci. Tapi mama tetap jadi Kristen juga. Masuk neraka sekarang, rasakan, syukurin. Begitu beta nanti. Kalau sekarang beta mau mengajak mama masuk surga yang betul, mengajak mama untuk pergi ke agama yang benar, yang tidak mengajarkan kebencian, yang kitab sucinya bukan karangan manusia, tapi firman Tuhan, mama. Beta mau mama itu masuk surga bersama papa, bersama anak-anak mama, bertetangga. Tapi mama sekarang merasa masuk surga, padahal Yesus tidak pernah mengatakan Kristen pasti masuk surga. Mama, di dalam Matius pasal 7 nomor 21, Yesus berkata, enyahlah daripadaku pelaku kejahatan. Mama diusir karena mama menuhankan Yesus. Mama baca Matius 7 nomor 21 sudah. Halo mama. Halo mama. Halo. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Ibu. Mama. Lukas 14:26, Bunda. Bunda? Silakan. Lukas 14:26 ya, Bunda ya. Ingat-ingat, itu biar cek lagi. Ya. Silakan teman-teman ya. Teman-teman jangan menuduh-nuduh Bunda Gembala begitu. Bunda Gembala tidak sejahat itu. Bunda Gembala tidak menghujat saja sudah dituduh penghujat sama Kristen. Apalagi kalau Bunda Gembala sempat menghujat. Masa Bunda Gembala semanis ini menghujat? Tidak muksin alatas. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.